Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai belajar di kelas 5, tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran ke-1. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu dari ciri makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Alat gerak pada manusia dan hewan. Yang pertama, alat gerak aktif berupa otot yang berwarna merah. Yang digambar ibu tunjukkan dengan panah. Yang kedua, alat gerak pasif berupa tulang yang berwarna putih. Ibu tunjukkan dengan panah. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Sedangkan tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya, harus dengan bantuan otot. Alat gerak hewan diantaranya yang pertama kaki. Contoh hewan yang menggunakan alat gerak kaki yaitu kijang. Yang kedua yaitu sayap. Contoh hewan yang menggunakan alat gerak berupa sayap yaitu burung. Yang ketiga sirip. Contoh hewan yang menggunakan alat gerak sirip yaitu ikan. Yang keempat otot perut. Contoh hewan yang menggunakan alat gerak berupa otot perut yaitu ular. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Kalian masih ingat tentang ide pokok? Mari kita bahas lagi ide pokok di kelas 5. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis. Fungsi dari ide pokok adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut. Cara menentukan ide pokok. Yang pertama, bacalah teks bacaan secara keseluruhan. Yang kedua, cari kalimat utama dari teks tersebut. Yang ketiga, menentukan informasi apa yang terdapat pada kalimat utama. Ide pokok biasanya terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok biasanya terdapat di awal paragraf, di tengah paragraf atau di akhir paragraf, serta di awal dan di akhir paragraf. Paragraf deduktif adalah paragraf yang idenya berada di awal paragraf. Paragraf induktif adalah paragraf yang ide pokoknya berada di akhir paragraf. Paragraf deduktif-induktif atau paragraf campuran yaitu paragraf yang ide pokoknya berada di awal dan di akhir paragraf. Sedangkan paragraf ineratif adalah paragraf yang ide pokoknya berada di tengah paragraf. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Kalimat pengembang berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan. Kalimat utama dapat berisi tambahan, alasan, atau sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama sehingga disebut juga kalimat pendukung. Cara mengembangkan ide pokok menjadi suatu paragraf. Yang pertama, menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat.
Kedua, tentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat. Yang ketiga, membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut untuk menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat. Dan yang keempat, mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Yang terakhir, menulis kalimat menjadi paragraf. Ibu akan berikan contoh menentukan kalimat utama, ide pokok, dan kalimat pengembang. Ayo bacalah teks berikut. Di sini ada paragraf yang berjudul tentang gurita. Nah, di dalam kotak yang biru itu dinamakan kalimat utama. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Nah, yang di kotak hitam itu termasuk kalimat pengembang. Nah, dari kalimat utama kita bisa menentukan ide pokok dari suatu teks tersebut. Nah, ide pokok dari suatu teks tersebut yaitu terdapat dalam kalimat utama, dan ide pokoknya gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.